Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana. Kita akan membahas tema besar yang lagi anget nih, yaitu apakah globalisasi mengalami kemunduran dan apakah kita akan segera memasuki yang disebut gelombang kelima. Sebelum kita mulai, kebetulan aku gak sendiri nih ngobrolnya, karena hari ini aku bakal ditemenin sama teman-teman yang hebat banget yang akan ikut diskusi hari ini. Ada Humaira, ada Mardia, Rasya, dan juga Rafa. Wah, topiknya seru banget nih, terutama buat kondisi dunia yang makin kompleks sekarang. Hai semua, betul, globalisasi memang lagi berada di persimpangan. Jadi penasaran bakal kemana arah selanjutnya. Nah, ada banyak dinamika sekarang yang bikin globalisasi jadi isu menarik buat dibahas. Nah iya, perubahan ekonomi dan politik global juga semakin signifikan. Bikin kita gak perlu evaluasi ulang makna globalisasi ke depan. Oke, kita mulai dari sejarah dulu ya. Menurut World Economic Forum, dunia itu udah ngalamin 4 gelombang globalisasi. Yang pertama itu munculnya di akhir abad ke-19. Terjadinya itu karena dipicu revolusi industri yang membuat transportasi dan komunikasi yang maju pesat. Tapi gelombang pertama itu diberhentiin karena Perang Dunia Pertama di tahun 1914. Soal ini ada yang mau ditambahin nggak? Betul banget, setelah Perang Dunia I, globalisasi sempat meredup, baru bangkit lagi setelah Perang Dunia Kedua, yang kita sebut sebagai gelombang kedua. Gelombang ini berkembang hingga akhir Perang Dingin sekitar tahun 1989, ketika tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet bubar. Iya, dan setelah itu gelombang ketiga mulai muncul, yang banyak dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi sama perkembangan teknologi. Sayangnya gelombang ketiga ini terhenti juga, terutama karena krisis finansial global pada tahun 2010. Nah, ada gelombang keempat inilah yang kita alami sekarang. Fokusnya lebih pada ekonomi digital, perkembangan teknologi, serta kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi besar. Tapi sekarang juga mulai terasa ada tanda-tanda kemunduran, apalagi setelah pandemi COVID-19 dan konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi kita bisa bilang mungkin dunia sekarang sedang bersiap memasuki gelombang kelima ya. Pertanyaan besarnya, apakah ini berarti globalisasi benar-benar mundur atau justru dunia ini sedang bertransformasi? Nah, itu pertanyaan yang menarik banget, Wawa. Sebenarnya ada beberapa pandangan soal ini nih. Beberapa ahli bilang kita lagi di fase deglobalisasi, yang artinya globalisasi sedang mundur. Ada juga istilah slowbalization yang diciptakan oleh pengamat tren Ajiji Bakas untuk menggambarkan globalisasi yang berjalan lambat. Setuju, kalau dilihat dari data, memang ada bukti yang mendukung tren di globalisasi dan slowbalization. Contohnya, kontribusi ekspor terhadap PDB global yang terus menurun sejak tahun 2008. Bahkan sebelum pandemi, intensitas globalisasi sudah melambat. Selain itu, investasi asing langsung menurun drastis. Iya, indikator lain juga bisa dilihat dari berkurangnya jumlah perusahaan multinasional yang dulunya motor penggerak globalisasi. Pada tahun 2008 ada sekitar 82.000 perusahaan multinasional, terus sekarang cuma ada 60.000 pada tahun 2017. Jadi ada bukti yang mengindikasikan bahwa globalisasi memang melambat. Wih, menarik banget. Jadi secara data kita melihat penurunan intensitas globalisasi. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama dari perlambatan ini? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasokan global dan membuat banyak negara lebih proteksionis. Kedua, konflik seperti perang Rusia-Ukraina yang memperkeruh situasi global, mengganggu pasokan pangan, bahan bakar, dan menyebabkan inflasi global. Setuju, Rafa. Nah, konflik ini juga memecah dunia jadi beberapa blok, yaitu negara pendukung, negara netral, dan juga negara yang menentang perang. Ketegangan geopolitik ini menciptakan fragmentasi yang berdampak ke arah perdagangan dan hubungan antar negara. Ada lagi nih, institusi global seperti WTO dan PBB juga mulai kehilangan pengaruh. Sementara itu, negara-negara lebih condong pada solusi lokal dan kontrol perbatasan. Hal ini yang didefinisikan sebagai deglobalisasi, di mana negara lebih mengutamakan kekuatan domestik daripada ketergantungan pada sistem global. Kalau begitu, menurut kalian nih,
kita tuh sebenarnya benar-benar menuju deglobalisasi atau ini cuma perlambatan sementara doang? Kalau menurut aku globalisasi nggak sepenuhnya bakal hilang, tapi mungkin akan berubah bentuk aja. Yang paling mungkin terjadi adalah fragmentasi, di mana rantai pasokan lebih difokuskan pada tingkat regional. Contohnya Uni Eropa sekarang mulai mencari pemasok gas baru di luar Rusia. Amerika Serikat juga mulai mengarahkan rantai pasokan ke negara-negara sahabat yang disebut friendshoring. Aku sepakat, dunia mungkin tidak akan kembali ke kondisi sebelum globalisasi, tapi ada perubahan cara kita berinteraksi dalam skala global, terutama dengan adanya teknologi dan digitalisasi yang jadi lebih dominan di gelombang kelima ini. Betul, era digital ini bakal membawa arah baru untuk globalisasi. Jadi, meskipun ada tren perlambatan, digitalisasi dan teknologi akan mendorong dunia tetap terhubung. Hanya saja, mungkin lebih fokus pada negara-negara tertentu atau kawasan-kawasan tertentu. Oke. Jadi, kalau kita simpulin nih, globalisasi memang mengalami semacam kemunduran atau perlambatan. Tapi belum tentu hilang kan? Sekarang, nah menurut kalian gimana nih? Apakah Indonesia benar-benar siap menyambut perubahan gelombang kelima ini atau sebaliknya? Tapi menurutku Indonesia punya potensi besar loh. Kalau kita bisa meningkatkan infrastruktur digital dan mengembangkan SDM yang kompeten, kita bisa ikut bersaing di globalisasi digital. Tapi masih ada tantangan besar dari sisi pemerataannya, akses teknologi di berbagai daerah. Selain itu juga kita perlu memperkuat sektor industri lokal supaya bisa bertahan di pasar yang semakin terfragmentasi. Kita juga harus berinovasi dan siap menghadapi perubahan yang cepat di era gelombang kelima ini. Aku setuju tuh, kalau kita nggak siap, kita hanya akan jadi pasar bagi negara lain. Tapi kalau kita bisa mengembangkan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, kita bisa memanfaatkan peluang besar di gelombang kelima globalisasi. Wah asli lah, seru banget diskusi kita kali ini. Dari sejarah panjang globalisasi sampai kemungkinan munculnya gelombang kelima. Jadi makin paham bahwa globalisasi itu dinamis, banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Dan yang paling menarik, kita jadi ngerti bahwa mungkin dunia ini gak sepenuhnya mundur dari globalisasi, tapi lebih mencari jalan baru untuk berkembang. Ada yang namanya globalization, deglobalisasi, bahkan friendshoring. Semuanya memberikan perspektif baru buat kita dalam melihat kemana arah si globalisasi ini berlanjut. Jadi buat kita semua, baik mahasiswa, bisnis, atau siapapun kita nanti, pentingnya untuk terus belajar dan adaptif. Siapa tahu kita malah bisa jadi bagian dari gelombang kelima ini. Buat kalian yang masih penasaran soal topik ini, jangan ragu terus buat mencari tahu dan berdiskusi. Ingat, globalisasi itu kompleks dan selalu berubah. See you on the next video teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and follow, share ke teman-teman kalian, dan kasih tahu kita pendapat kalian tentang kemunduran globalisasi. Menurut kalian, kita benar-benar menuju gelombang kelima atau ini cuma perlambatan sesaat?